Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda pada hari ini, Jumat 23 Juli 2021. Bacaan inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, menarik kita mendengar bacaan Injil hari ini tentang seorang penabur. Saya adalah anak seorang petani yang sejak kecil sudah terbiasa dengan tanam-menanam, bercocok tanam karena orang tua saya adalah petani. Biasanya sewaktu saya di kampung untuk menanam sesuatu, selalu disiapkan dulu lahan atau tempat untuk menanam dengan baik, sehingga nanti bibit yang ditanamkan itu dapat bertumbuh dengan baik dan akhirnya menghasilkan buah yang banyak. Maka mendengar kisah penabur dalam Injil hari ini sedikit juga memberi saya kebingungan. Karena apa? Karena memang tidak pernah saya melakukan seperti apa yang dituliskan dalam Injil. Namun, saudara-saudari terkasih, bagi pendengar yang mendengar Yesus dengan perumpamaan tentang penabur itu, hal itu tidak begitu sulit untuk dimengerti, karena memang faktor kebiasaan orang-orang di Israel, mereka sering menaburkan benih di mana saja karena memang lahan yang beragam-ragam bentuk dan jenisnya. Ada memang yang ditaburkan di pinggir jalan, ada yang di atas batu, ada yang di semak duri, semak belukar, dan ada juga di tanah yang baik. Semuanya itu sebenarnya mau menggambarkan bagaimana sikap manusia terhadap firman Tuhan yang diwartakan oleh Yesus. Sabda Allah, kabar gembira, tidak semua menerimanya dalam hati yang sama. Ada hati manusia seperti menerima sabda Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih itu adalah sabda Allah sendiri, dan penabur itulah para pewarta sabda Tuhan, kabar gembira. Ada orang yang menerima kabar gembira itu, mendengar dan mengerti dalam hatinya, tetapi tidak bertahan lama.
Karena apa? Karena kuasa jahat yang sering datang mengganggu, ingin merampas sabda Tuhan, kabar gembira itu dari diri manusia. Ada seorang bapak yang memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Sejak kecil mereka sungguh-sungguh dibina, diajari, dan hidup rohani mereka sungguh-sungguh dipelihara oleh keluarga bapak dan ibu. Memasuki usia SD, SMP, SMA, mereka adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang sungguh-sungguh berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, aktif kegiatan di gereja maupun di lingkungan. Namun, saudara-saudari terkasih, seiring dengan waktu mereka beranjak mulai dewasa, meninggalkan orang tua, pergi merantau ke tempat di mana mereka studi dan bekerja. Dan ternyata di antara mereka bertiga ada juga yang akhirnya murtad. Ada yang lari dari imannya, tidak lagi setia. Yang pertama, dia murtad. Karena apa? Karena di daerah itu dia hidup dengan orang-orang yang beragama lain, yang mayoritas, yang sering juga dia mendapat perlakuan diskriminatif, diejek karena imannya, dikucilkan, dan itu membuat dia menderita. Tidak tahan dia dengan cobaan, dengan fitnah, dengan juga ejekan-ejekan mengenai iman yang dia hidupi. Dan karena itu akhirnya dia berubah, tidak lagi taat kepada imannya, tetapi murtad, masuk ke agama yang dimana dia tinggal menjadi agama mayoritas. Namun ada anak yang kedua, walaupun dia harus menderita karena banyaknya tantangan dari teman-temannya sesama kuliah, namun dia tetap ingat akan pesan orang tuanya supaya dimanapun dia tetaplah berpegang teguh pada imannya. Karena itu setiap hari dia rajin membaca kitab suci dan berdoa, dan itulah yang menguatkan dia bahwa sesungguhnya setiap murid Kristus harus menderita, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan itu menguatkan dia sampai bertahan, sampai akhir. Demikian juga anak yang ketiga, dia tetap setia. Walaupun dia memiliki pacar yang sungguh-sungguh mau mengajak dia untuk menikah dengan beda agama, pindah agama, namun dia bertahan. Iman lebih penting daripada ketampanan, daripada godaan kekayaan dari sang pacar. Dia bertahan dalam kesederhanaan pun, tetapi teguh dalam iman. Nah, saudara-saudari terkasih, di sekitar kita setiap hari kita juga mengalami godaan yang sama. Firman Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita juga sering tidak berbuah, sering mandul, sering tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa? Ya, karena mungkin kita tidak tahan akan akibat dari iman kita itu, konsekuensi dari pilihan kita. Bahwa contoh, di kantor ada seorang bapak yang sering tergoda untuk korupsi, melihat kebutuhan yang ada dan juga situasi ekonomi yang makin sulit seperti di saat ini, selalu muncul godaan untuk menilep, untuk mengambil uang yang bukan bagiannya, yang bukan miliknya, dengan cara korupsi atau cara-cara lain. Dan ini menjadi
godaan yang umum yang kita hadapi. Namun, saudara-saudari terkasih, ya, apakah dengan korupsi, mengambil uang itu, hidup atau keluarga kita akan menghasilkan buah? Belum tentu. Sesuatu yang didapatkan dengan jalan yang tidak baik dan tidak benar tidak akan menghasilkan juga buah yang baik. Karena itu, saudara-saudari terkasih, janganlah khawatir seperti kata Yesus akan apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, akan kita pakai. Kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan di saat sulit ini pun kalau kita sungguh-sungguh percaya. Bagaimana supaya kepercayaan kita akan firman itu bertumbuh dengan baik? Setiap hari, saudara-saudari, bukalah hati, dengarkanlah sabda Tuhan, renungkan, dan semakin hari semakin tajamlah hati nurani kita untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Kita siapkan selalu lahan yang subur, tanah yang subur, hati yang subur, hati yang meluap-luap, hati yang sungguh rindu akan sabda Tuhan. Bila mana ini terjadi, maka kita akan menghasilkan buah banyak. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, kamu akan berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mudah-mudahan jadilah kita semua tanah yang baik, yang subur, yang menghasilkan buah-buah yang baik, dengan senantiasa setia mendengarkan sabda Tuhan. Dan tidak cukup di situ, sesudah kita mendengarkan, mari juga kita menjadi penabur sabda Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang haus akan sapaan rohani, akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.